hakim bukan hanya melihat dari segi material, hakim bukan hanya melihat dari segi pokok permohonan, namun dia harus bersifat menyeluruh. Jujur aja. Kembali lagi di podcast Kopi Bareng Jo, Jujur Aja. Hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana selayaknya hakim memutuskan satu perkara dengan praktisi hukum dan juga dia memiliki pendidikan yang berbasis agama. Dengan praktisi muda hukum, Bang Purnomo, selamat datang. Terima kasih. Halo Bang Purnomo, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Purnomo, tadi saya baca di profilnya ada double degree, SPD, SH, apa itu? Kalau SPD-nya apa nih? Ya, untuk SPD Sarjana Pendidikan Agama Islam. Sarjana Pendidikan Agama Islam. Betul. Bagian apa tuh? Keguruan. Keguruan, mantap. Ya. Jadi diajarkan tentang basic-basic lah, itu di mana? Itu di IAIN Kabupaten Rejang Lebong, letaknya di Provinsi Bengkulu. Bengkulu, ini orang Rejang Lebong yang duduk di depan saya, Safari. Saya kasih tepuk tangan dulu dong. Hari ini Bang Purnomo jauh-jauh datang. Saya ingin mengajak Abang untuk berpendapat terhadap yang lagi-lagi politik yang hari ini lagi tetap bersengketa. Ada keputusan dari hakim yang menjadi polemik. Nah, saya mau tanya nih dengan Bang Purnomo. Ada dua sudut pandang yang berbeda yang akan Abang sampaikan. Pertama, di basic keguruan Abang pendidikan agama, dan di praktisi Abang saat ini hukum, di bidang hukum. Bagaimana sih sebenarnya hakim itu harus memutuskan satu perkara? Di dalam memutuskan perkara tentu selain integritas. Integritas, ya. Oke, langsung serang saudara-saudara. Gas! Hal yang fundamental yang perlu digarisbawahi ataupun yang memang harus dimiliki seorang hakim itu adalah integritas yang tinggi. Integritas yang tinggi, oke. Ya, tentu Terus? Integritas yang tinggi. Kemudian kalau boleh. Boleh. Oh, iya. Boleh. Silakan. Jadi di dalam hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Daud, hadis riwayat Abu Daud, oke. Abu Daud, Rasulullah SAW itu bersabda bahwa yang artinya bahwa ada 3 macam hakim itu sendiri. Hakim di garis bawahi dengan hadis itu 3 macam apa aja itu? Jadi hakim di dalam hadis ini disebutkan ada 3 macam. Yang pertama, yakni hakim yang memiliki atau hakim yang mengetahui kebenaran dan dia memutuskan perkara tersebut dengan kebenaran itu juga, dan dia masuk surga. Oh, hakim yang menurut dari hadis riwayat Abu Daud, yang pertama hakim yang mengetahui kebenaran dan memutuskan berdasarkan kebenaran itu dan dijamin surga. Betul. Oke, yang dan kedua dia masuk surga. Itu golongan yang pertama, macam yang pertama. Yang kedua, kemudian yang kedua. Oke, yang kedua, ada hakim yang dia mengetahui adanya nilai-nilai kebenaran, namun dia berlaku zalim di dalam memutuskan perkara tersebut. Yang kedua, ada hakim yang mengetahui nilai-nilai kebenaran tapi dia berlaku zalim. Ya, zalim atau tidak adil. Maka neraka tempatnya. Maka neraka. Itu yang kedua. Oke, yang ketiga. Kemudian yang ketiga, ada hakim yang memutuskan suatu perkara, namun dia sendiri bersifat buta ataupun bodoh hukum. Jadi hakim memutus perkara tapi bodoh. Ya, jadi dia tidak punya keilmuan tersebut, tidak memadai keilmuannya, namun dia memutuskan suatu perkara gitu loh. Oh, jadi dia tidak mengetahui, tidak memiliki ilmunya tapi dia memutuskan. Betul. Ini neraka juga tempatnya. Oh, neraka juga tempatnya. Jadi di dalam secara konteks hukum Islam bahwa dikhususkan untuk salah satu pekerjaan yang sudah ada di zaman Rasulullah dulu, mengatakan bahwa ada 3 macam golongan hakim. Ya. Hakim yang pertama yang mengetahui kebenaran dan dia memutuskan berdasarkan kebenaran itu diganjar surga. Oke. Alhamdulillah. Yang kedua, yang dia mengetahui kebenarannya tapi dia berlaku zalim, artinya neraka.
Betul. Makanya Kalau masuk masuk neraka. Dan di hadis itu hakim yang tidak cukup ilmunya dan dia memutuskan perkara itu diganjar dengan juga neraka. Betul. Nah, itu menurut agama Islam. Ya. Nah, pandangan Bang Purnomo sendiri tentang fenomena yang dikatakan itu cukup nggak yang saat ini terjadi, yang saya harus mengatakan bahwa yang saat ini jadi gonjang-ganjing kan adanya keputusan yang katanya nih kita nggak bisa memutuskan karena kenapa? MK lagi bekerja. Katanya ada kecurangan. Nah, saya minta dong pandangan dua pola pandang hukum, satu dari agama, satu dari praktisi hukum menurut Bang Purnomo itu sendiri. Memahami fenomena politik ataupun Putusan dong, nggak politik. Ya. Okay. Disangkutin langsung sama politik. Ya. Aduh, oke gas, terus. Karena ya yang sering saya dengar justru yang menggema adalah putusan yang berbau politik. Putusan yang berbau politik. Ya, terus ini yang dibicarakan. Katanya. Ya, katanya. Tapi kan bukan kata Bang Pur kan. Bukan. Ini bintang tamu pertama yang baru menit ke-10 sudah masuk pinggir jurang. Oke, gas. Nah, tentu di dalam mengambil putusan sendiri, hakim seharusnya dia tidak terlibat dalam konflik of interest. Dia tidak terlibat dalam suatu kepentingan. Artinya, putusan tersebut tidak bersifat ataupun tidak menguntungkan untuk dia sendiri ataupun golongannya. Gimana? Hakim di dalam memutuskan suatu perkara, dia tidak boleh untuk mengedepankan kepentingannya sendiri ataupun kepentingan golongan atau jadi hakim itu harus memutuskan tidak boleh mementingkan kepentingan golongannya sendiri dan ataupun golongannya ya, ataupun yang dikenal dengan konflik of interest. Atau konflik of interest. Ya. Tentu karena apa? Karena dengan adanya konflik of interest itu akan mempengaruhi putusan tersebut. Ya. Karena adanya kepentingan dalam tanda kutip justru akan menjadikan putusan tersebut tidak menjadi tidak adil. Ya. Bagaimana kalau dengan hakim yang kira-kira nyerempet ada kepentingan, bahkan ada keluarganya di sana, apa yang harusnya dilakukan oleh hakim itu? Menurut keilmuan Bang Pur ya. Ya, tentu yang perlu kita garis bawahi adalah di dalam mengambil putusan seorang hakim dituntut untuk menjaga integritasnya sendiri. Menjaga integritas, agar putusan tersebut bisa berlaku adil. Berlaku adil. Ya. Untuk siapa? Untuk keluarga. Tentu bukan untuk keluarga. Yang terjadi untuk keluarga loh. Integritasnya di mana itu? Jadi gini, berdasarkan konsep hakim dalam mengambil putusan itu, justru yang harusnya digarisbawahi adalah hakim di dalam mengambil putusan tersebut dia tidak boleh melibatkan kepentingan pribadinya. Nggak ada kepentingan pribadi loh. Sebentar. Jadi dia tidak boleh untuk melibatkan kepentingan pribadinya, dia tidak boleh untuk melibatkan kepentingan golongan dan lain sebagainya. Apalagi misal putusan tersebut berdasarkan suatu pesanan dalam tanda kutip. Apa kutipnya nih? Pesanan ponakan gitu? Ya, apapun itu. Main aman. Ya, apapun itu. Ini kan maksudnya adalah supaya tetap hakim menjaga integritasnya, tentu dia harus mengesampingkan konflik of interest ataupun kepentingan. Ya kan udah disangka walaupun sekarang lagi diobok-obok katanya iya. Saya tanya adab hakim ya. Harusnya kalau secara agama Islam tadi kita buka podcast ini sebenarnya multi agama. Tapi kenapa saya tadi menanyakan dasarnya adalah agama Islam? Karena pada saat itu saya lihat juga di YouTube MK kalau nggak salah ada ya. Karena pada saat itu saya nonton live.
bahwa beliau juga mengangkat bahwa menggunakan hukum Islam pada saat itu menjawab. Bukannya Bang Purnomo tadi cerita juga waktu kita di belakang kamera tentang dia pada saat itu menyamakan atau membicarakan tentang hukum Islam juga lah dalam menjawab pertanyaan. Ya tentu sebagai seorang Muslim bahwa hukum tertinggi kita itu adalah Al-Quran ataupun Al-Hadis. Itu menjadi rujukan ataupun referensi di dalam mengambil suatu putusan suatu sikap kan dan lain sebagainya. Oke. Ini menjadi rujukan di dalam menjalankan ataupun mengambil suatu putusan Itu untuk dirinya pribadi. untuk kemaslahatan bersama. Tentu. Untuk kemaslahatan bersama, Ya. bersama loh dia Ya, berpasangan. Jadi tentu saya rasa hakim juga cukup saya ingin mengutip ada suatu kisah Kisah, oke, kutip lagi, gas. di zaman Nabi Sulaiman. Di zaman Nabi Sulaiman, Ya. oke. Jadi di zaman Nabi Sulaiman itu ada salah satu kasus di mana ada 2 orang ibu yang memperebutkan anaknya. Dua orang ibu memperebutkan anaknya, oke. Jadi ada ibu yang paling tua mengatakan ini anak saya. Itu anak saya, ya, oke. Kemudian anak-anak ibu yang paling yang muda juga dia mengatakan bahwa ini anak saya loh, ini mirip loh. Oke. Nah, di dalam kebingungan itu Nabi Sulaiman sebagai hakim dia mengambil suatu hal yang menurut saya adalah hal yang luar biasa ataupun suatu tindakan yang luar biasa diambil oleh seorang hakim. Oke. Nah, lalu kata Nabi Sulaiman, oke, sekarang begini aja. Ibu mengatakan bahwa ini adalah anak ibu. Yang ibu ini juga bersikukuh bahwa ini adalah anak ibu juga. Keduanya mengaku bahwa Itu adalah anaknya. anaknya. Oke. Ya. Lalu kata Nabi Sulaiman, tolong ambilkan saya pisau yang paling tajam. Kita belah aja ini anak supaya bisa menjadi 2. Dibelah Ya. jadi 2. Dibelah. Apa yang terjadi? Lalu begitu pisau tersebut sekitar 5 cm lagi mendekati itu bayi, itu anak. Ibu muda itu langsung berteriak. Ibu muda itu berteriak apa Ya. yang dikatakan? Lalu kata ibu muda, dia bilang gini, stop, saya bukan ibu dia. Serahkan saja itu anak kepada ibu yang lebih tua ini. Dia adalah ibunya, saya bukan ibunya. Jadi ibu itu mengatakan bahwa dia bukanlah ibunya, Ya. tapi ibu yang lebih tua adalah ibunya. Melainkan itu ibunya. Oke. Nah, Terus? kemudian kata Nabi Sulaiman, kenapa begitu? Ya, saya tetap ingin melihat bahwa anak ini menjadi tumbuh besar. Saya ingin tetap melihat bahwa anak ini tetap hidup. Tetap hidup. Ya, tetap hidup, tidak dalam keadaan dibelah oleh Nabi Sulaiman. Oke. Apa yang harus kita petik? Lalu apa yang diambil oleh Nabi Sulaiman? Putusan apa yang beliau ambil? Justru yang beliau ambil adalah dia menyerahkan anak tersebut kepada ibu yang lebih muda tadi. Oh, kepada ibu yang lebih muda. Kenapa? Yang mengatakan bahwa ini bukan anak saya. Ini anak ibu yang lebih tua. Kenapa begitu? Karena di dalam pertimbangan Nabi Sulaiman adalah jika seseorang mempunyai kepemilikan yang didasarkan oleh cinta dan kasih sayang, dia rela untuk melepaskan Apapun anak itu tersebut, ya, apapun itu untuk melihat- kebaikan untuk kebaikan si anak. tersebut, gitu loh. Jadi dia tetap dia rela untuk melepaskan anaknya. Yang penting anaknya masih tetap hidup. Oke, artinya saya mengutip yang dari kisah yang Bang Purnomo tadi ceritakan adalah seorang Nabi Sulaiman sekalipun dia sangat berhati-hati dalam memutuskan perkara. Ya, Hingga dia ya. menggunakan trik yang sangat luar biasa Ya, ya. untuk mengetahui siapa sebenarnya ibu dari bayi tersebut. Betul. Tentu ini yang saya maksud tadi adalah hakim bukan hanya melihat dari segi material, hakim bukan hanya melihat dari segi pokok permohonan, namun dia harus bersifat menyeluruh
Universal. Apa yang menjadi dampak apabila putusan tersebut diambil? Emang dia pikirin. Konsep. Kan konsepnya emang, Ya, emang konsep berbicara seperti itu gitu loh. Tapi saya yakin loh, dia lagi panen pahala, digibahin se Indonesia. Itu kejadian di negeri Konoha, Bang, ya. Oh, itu di negeri Konoha. Ya, kalau Indonesia enggak lah ya. Oh, enggak lah. Enggak ya? Lah. Insya Allah enggak lah. Ya, jadi menurut Bang Purnomo sendiri dari konsep keislaman ada 2 contoh, ada 2 nabi yang tadi Bang Purnomo, satu hadis riwayat Abu Daud dan satu kisah Nabi Sulaiman. Ya, ya. Tapi secara norma hukum Indonesia layak gak sih ketika putusan itu dibacakan, orang menjadi paranormal, semua mengatakan itu untuk siapa, disangkal tidak tapi ternyata benar. Jadi layaknya kata Bang Purnomo gimana tuh? Ya, tentu di dalam menilai suatu putusan ada tidak terlepas dari pro dan kontra. Nah, Bang Purnomo ini masuk yang itu mana kan. nih? Nah, tentu kalau saya berkacamata bahwa banyak pendapat yang mengatakan, bahkan seperti Profesor Yusril, Prof. Yusril Iza Mahendra. Prof. Yusril Iza Mahendra, beliau mengatakan adanya penyusupan pasal. Penyusupan pasal, Ya. mindik dong. Istilah beliau begitu. Oke. Ya kan. Nah, kemudian tentu masyarakat kita sekarang juga sudah pintar dalam melihat kondisi perpolitikan pada saat ini. Artinya nanti dulu, saya kutip dulu nih kata-kata Bang Purnomo nih. Artinya putusan ini tidak terlepas dari kejadian perpolitikan di negara Konoha nih. Ya, ini ya, Dia nyerempet jurang sendiri. Oke, terus lanjut ya. Bang. Jadi itu menurut analisa saya seperti yang saya perhatikan perkembangannya di Oke. di sosmed, Di sosmed ya, berita kali. berita dan lain sebagainya. Justru itu suara yang dominan bersuara itu ya seperti itu. Gitu. Emang mereka peduli dengan suara dominan? Kan nanti pemilihannya suara rakyat. Ya tentu. Kan suara rakyat. Nggak tahu. Kalau seandainya rakyat nanti yang milihnya kalau dipengaruhi, emang bisa netral. Ya kalau semua, saya rasa semua kemungkinan bisa terjadi lah ya. Ya, semua kemungkinan bisa terjadi. Ya, Itu semua jawaban kemungkinan. paling aman. Tapi menurut Bang Purnomo saat ini, adab seorang hakim adalah hakim yang sangat netral, baik di etika hukum di Indonesia maupun di etika agama. Ya betul. Kalau dia Muslim, toh kalau dia beragama lain juga memiliki aturan yang telah diatur dengan sendirinya. Seperti itu. Betul. Artinya di sini ada ketimpangan yang Bang Purnomo melihatnya. Ya tentu gini loh ya. Begitu juga nggak apa-apa. Bang, daripada kita dari tadi ngopi dulu yuk, biar nggak tegang. Kopi sandaran jiwa, maknyus yang lain lewat. Mantap juga. Iya dong. Kopi sandaran jiwa Bang. Oh, iya. Kopi gula aren. Kopi yang kita buat khusus untuk orang-orang yang datang diperkenalkan dengan orang untuk mengalahkan brand-brand yang lain. Cakep. Oke, gimana tanggapan Bang Purnomo? Terkait hakim yang memutuskan dengan semena-mena. Ya, tentu seperti yang saya jelaskan di awal, tadi sudah saya jelaskan bahwa putusan itu tidak boleh bersentuhan dengan konflik of interest, tidak boleh ada kepentingan di sana. Nggak ada Bang. Sampai keponakannya bisa calon wapres. Awalnya nggak ada, waktu putusan mana ada kepentingannya. Ya justru. Tapi karena ada putusan dia, keponakannya bisa calon. Nah itu baru. Kan awalnya nggak ada kepentingan of interest. Mana ada? Bang, tapi kan Bang Purnomo bilang kalau seandainya ada kepentingan konflik of interest, ya kan? Ya. Awalnya nggak ada, tapi setelah itu ada. Ya makanya saya pengen jelaskan. Oh, luruskan, silakan. Saya Bang. pengen jelaskan bahwa
layaknya putusan itu. Oke. Dia tidak boleh bersentuhan dengan konflik of interest. Dia tidak boleh ada kepentingan di sana. Siap. Ya, keputusan itu harus bersifat secara umum. Harus bersifat secara universal. Universal. Tidak boleh mengarah ke kepentingan terhadap suatu golongan tertentu lah. Terhadap golongan tertentu. Ya. Bang, kayaknya mic abang jatuh deh. Naikin lagi dong mic. Nah, Oh gitu iya. dong. Ini udah longgar ini kayaknya. Iya. Kayaknya grogi deh muknya kalau bang. Enggak, ini udah longgar seperti Seperti Mahkamah Konstitusi yang jebol pertahanannya. Jokes yang masuk di sini. gitu loh. Jadi menurutnya tidak ada boleh sebenarnya hakim itu. Nah, saya hanya berharap Bang Purnomo bisa memberikan edukasi yang baik. Mengutip dari ilmu keagamaan yang Bang Purnomo katakan, saya bertanya, apabila ditemukan nanti rupanya memang ada wamen yang cawe-cawe mempengaruhi keputusan ini dan hakimnya, layaknya hakim itu kalau menggunakan dua keilmuan Bang Purnomo, apa sih yang dilakukan? Ikuti kata-kata yang merintahkan atau tetap berpegang teguh dengan prinsipnya sendiri? Layaknya ya. Ya, yang harusnya kan. Seharusnya. Ya. Seharusnya hakim itu tidak boleh di dalam tendensius apapun. Hakim itu tidak serius. Ya, dia tidak boleh dalam intervensi apapun. Dia Oke. harus bersifat independen. Dia harus bersifat independen. Yes. Kalau dia nanti diputuskan bersalah, layak nggak dia jadi hakim? Tentu gini, kalau sudah bersalah, artinya kan ada suatu mungkin semacam kecurangan yang terjadi. Kecurangan, oke. Ataupun sesuatu hal yang tidak seharusnya seperti itu. Tidak seharusnya seperti Ya, itu. Kenapa bisa disalahkan? Tentu ada salah satu unsur itu toh. Ada salah satu unsur konflik of interest yang Yes. terjadi tapi setelahnya, bukan sebelumnya. Ya, tentu dampak itu tidak hanya kita bisa lihat di awal. Dampak itu justru kelihatan ketika proses itu sudah berjalan. Ya, betul. Proses itu udah berjalan. Ya, Ada. barulah kita sama-sama bisa melihat apa sih Apa? kepentingannya, apa sih yang seperti dikatakan oleh banyak masyarakat Indonesia ini. Paman datang bawa buah. Ya, itu Paman datang bawa buah nggak? Oh enggak, bukan dong. Paman datang bawa apa? Itu paman pada zaman dulu. Kalau sekarang? Kalau sekarang udah Kenapa? Putusan MK. Paman datang bawa putusan MK. Susah sekali. Aduh, tapi Sepertinya begitu. Tapi ya kan udah bukan sepertinya begitu. Dan pada saat ini kita ngomong kenapa tagline saya itu jujur aja, supaya kita tidak membuat-buat bahwa memang siapa yang nggak bilang dia ponakan gitu loh. Kan dari awal tahu Bang Purnomo punya idola nggak? Punya. Harusnya Bang Purnomo buat permohonan juga dong untuk idola. Tapi satu syaratnya Bang, Apa tuh? KTP-nya harus sama ya, Di mana? domisilinya sama idolanya, supaya bisa diterima di MK. Oh gitu. Iya. Ini ilmu baru loh ini. Ilmu baru. Ya, Itu ya. rujukan jurisprudensi kalau bahasa hukum ya. Apabila pemohon dan termohon dan itu adalah idola dalam satu konteks hukum yang sama, maka kemungkinan akan dikabulkan. Jadi boleh ya begitu ya? Boleh dong. Oke. Karena keputusannya yang lainnya ditolak. Karena yang lainnya pemohonnya beda semua tempatnya. Jadi menurut Bang Purnomo, kita kembali lagi ke topik. Ya. Baik di hukum Indonesia sendiri maupun di hukum agama Islam, alangkah baiknya kalau seorang hakim itu bersifat independen, seperti itu. Ya. Nah, untuk pembelajaran orang-orang yang akan nonton podcast bareng Jo, Kopi bareng Jo, apa yang akan Bang Purnomo sampaikan? Saya persilakan. Masyarakat sudah harus melek terhadap fenomena yang terjadi pada saat ini. Apalagi
ini mendekati tahun-tahun politik, Oke. mendekati pilpres. Pemilunya jangan lupa dong, kok pilpres Ya, mulu. pemilu maksudnya begitu. Oke. Ya, apalagi ini berdekatan dengan pemilu, tentu masyarakat juga harus pandai dalam mencermati fenomena-fenomena yang terjadi pada saat ini. Saya rasa masyarakat kita sudah Fenomena yang seperti apa ini? adanya putusan MK yang kemudian sekarang masih bergulir di MK. Oke. Kenapa sampai ke MK? Tentu kan ada apa problem yang terjadi di sana. Problem apa tuh? Katanya Apa? Katanya ada kode etik, ada etik Etik yang dilanggar. yang dilanggar. Oke. Ya. Jadi menurut Bang Purnomo tadi masyarakat harus lebih bijak Betul. karena ini adalah tahun politik, pemilu dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Seperti itu. Betul. Jadi jangan gampang terpancing dengan isu-isu yang ada seperti itu. Ya, jangan terpancing dengan isu-isu yang ada, jangan terpancing dengan hal-hal yang menurut saya justru membodohi masyarakat sendiri. Membodohi masyarakat, Ya. merugikan. Kenapa merugikan? Kenapa itu merugikan? Karena putusan dipengaruhi Oleh wamen. adanya suatu Gila dia bilang oleh wamen. Katanya Enggak, wamen lo cawe-cawe. bukan wamen. Jadi Siapa? lebih kepada Pejabat negara gitu? semacam tendensius ataupun intervensi ataupun apa, Ya udahlah bilang aja wamen. Tendensi wamen cawe-cawe ke Mahkamah Konstitusi. tendensius dalam bentuk apapun itu tidak boleh, saya rasa begitu sih. Oh, tidak boleh. Jadi saya minta sekali lagi dong, yang tegas kasih tahu dengan masyarakat dan sobat kopi bareng Jo, apa sih yang baik untuk masyarakat lihat dan nilai saat ini dari edukasi yang kita berikan di podcast kita ini. Masyarakat sudah harus melek hukum, melek terhadap suasana politik pada saat sekarang ini. Jangan sampai justru masyarakat sendiri yang menjadi suatu objek yang dirugikan dalam putusan tersebut. Oke. Gitu. Jadi masyarakat harus melek dengan apa yang terjadi, jangan sampai dirugikan. Itu menurut Yes. Bang Purnomo. Oke Bang Purnomo, saya closing. Terima kasih kepada seluruh sobat kopi bareng Jo. Hakim harusnya orang yang sangat netral. Apabila ada keluarga atau kerabat atau kepentingan pribadi bahkan golongan, harusnya dihindari. Karena hakim memiliki tanggung jawab moralitas yang tinggi di Indonesia. Hakim harus berpegang teguh dengan kebenaran dan hanya melihat kebenaran. Menutupi seluruh kepentingan dia untuk diri sendiri. Tidak mengorbankan kebenaran hanya untuk kepentingan segelintir orang. Saya ulangin lagi kata-kata saya. Sekali layar terkembang, surut pantang ke daratan. Lebih baik karam di tengah lautan, hancur dihantam gelombang, daripada mati sebagai pengkhianat bangsa yang dikenal hanya mementingkan kepentingan sekelompok orang daripada kepentingan Nusantara. Ini Indonesia, Bung. Bukan negara yang bisa diinjak-injak oleh kalian. Karena keputusan yang tidak benar. Dan untuk sobat kopi bareng Jo, kita selalu ngomong jujur aja. Terima kasih Bang Purnomo.